Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Selamat mendengarkan. Dalam perjalanan ke kebun obat di dasar danau, Chen Xiang menghabiskan lebih dari sebulan untuk memahami sebagian kecil dari formula Vulcan. Setelah membaca beberapa formula mental sebelumnya, dia menyadari bahwa formula Vulcan ini sangat cocok untuknya, khawatir tidak dapat menggunakan seni bela diri jiwa apinya. Meskipun keterampilan magis Suzaku sangat kuat, itu hanya jenis seni bela diri serangan, dan itu hanya dapat memanfaatkan atribut apinya dengan baik. Tapi taktik Vulcan ini berbeda, itu adalah metode mental kekuatan batin, kultivasi mendalam dari jiwa apinya, bisa menggunakan jiwa api secara ajaib. Chen Xiang berpikir bahwa hal yang paling kuat adalah bahwa orang-orang dengan jiwa api dapat mengolah tungku peleburan di dantian ketika mereka mempraktikkan seni dewa api ini. Lelehkan, hanya menyisakan bagian yang murni, selama dia dapat mengolah dantian api ini dalam dantiannya, ketika dia menelan energi spiritual di masa depan, api yang mengamuk dantian akan menghasilkan api aneh, yang akan mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Ketika mereka menyentuh api ini, mereka akan segera meleleh. Setelah berubah menjadi aura murni, itu akan diedarkan melalui kungfu naga penaklukan Taiji-nya, berisi tubuh fisik, dan disempurnakan menjadi ki sejati, yang selanjutnya dapat meningkatkan ki sejatinya. Tidak peduli apa yang bisa dilebur, apa sebenarnya? Lalu jika aku bekerja sama dengan seni iblis pemakan, bukankah itu melawan langit? Chen Xiang terengah-engah. Kelemahan dari melakukan seni iblis pemakan adalah mengkhawatirkan energi sejati. Jika pemurnian tidak cukup murni, lama-kelamaan akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan kerugian. Tetapi dengan dantian yang mengamuk ini, tidak peduli seberapa keras atau keruhnya energi sebenarnya, setelah dilebur, itu akan menjadi sangat murni. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan seni Vulcan, maka kamu tidak perlu memiliki terlalu banyak keraguan saat menggunakan seni iblis pemakan, kata Bai Youyo. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa pria paruh baya di Istana Dewa Api yang dia bunuh sebelumnya bersumpah terus terang bahwa seni Dewa Api ini sangat kuat, dan itu adalah harta bagi mereka yang memiliki jiwa api. Keterampilan sihir dapat memainkan peran besar dalam kultivasi. Dan selama kompetisi seni bela diri, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa lawan menuangkan energi sejati yang keras dan berlumpur ke dalam tubuh untuk melampiaskan malapetaka pada tubuh. Begitu seseorang mempelajari dantian api yang mengamuk ini, seseorang dapat melepaskan api aneh itu dan melelehkan semua energi yang masuk ke dalam tubuh. Apakah ada yang lebih kuat? Su Meiyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak memiliki jiwa api sekarang, dia tahu bahwa dengan Chen Xiang, Raja Jiwa Api, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk memadukan jiwa api di dunia masa depan. Hal lainnya adalah dapat digunakan untuk meredam tubuh fisik, yaitu melalui beberapa metode mental dalam seni Vulcan. Nyala api di Lai Huo dan Tian dapat dibuat lebih kuat, dan tubuh fisik dapat ditempa dari dalam. Tampaknya itu lebih baik daripada mengolah tubuh fisik dari luar. Itu jauh lebih baik. Chen Xiang mengerutkan kening dengan erat, tapi itu menghabiskan banyak energi sejati. Karena orang yang berlatih api secara inheren tahan terhadap api, jadi jika mereka ingin menghasilkan api yang lebih kuat, mereka membutuhkan banyak energi. Kamu tubuhmu bahkan tidak takut dengan api di pusat bumi, api lain apa yang bisa membuatmu marah? Bai Youyo bertanya, tubuh fisik Chen Xiang tidak takut api karena dia terlalu kuat, tetapi karena dia memiliki jiwa api alam semesta, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, yang tidak memungkinkan untuk meredam tubuhnya dengan api. Latihan tubuh api adalah yang terbaik, dan sebagian besar teknik penguatan tubuh basal Chen Xiang membutuhkan api untuk merangsang. Tentu saja guntur dan kilat juga dapat digunakan, tetapi energi semacam itu terlalu tirani. Jika Anda tidak menguasainya dengan baik, Anda dapat dengan mudah diretas sampai mati. Tidak, api temper dari taktik Vulcan ini dapat mengabaikan perlawanan dari jiwa api, dan panas yang dihasilkan dapat membuatku merasa sakit. Siapa yang menciptakan taktik Vulcan ini? Orang ini pasti terlalu tertekan untuk memiliki jiwa api. Buat Vulcan ini seni. Chen Xiang sangat bersemangat saat ini.
Taktik Vulcan ini tidak diragukan lagi dapat menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kecepatan kultivasinya yang terlalu cepat. Dengan taktik Vulcan ini, dia tidak perlu khawatir fondasinya tidak stabil saat berkultivasi, karena saat dia bekerja sama dengan taktik Vulcan ini saat berkultivasi, itu setara dengan tumbuh melalui kerja keras, cepat dan stabil. Ini tidak terlalu sulit, dasarnya adalah untuk melatih dantian api yang mengamuk dengan baik. Banyak metode luar biasa untuk menggunakan jiwa api dalam seni Vulcan harus didasarkan pada dantian api yang mengamuk. Chen Xiang mulai berlatih, sambil melafalkan itu formula mental, ini untuk Su Meiyao dan Bai Youyo ingat. Bahkan jika mereka tidak berlatih, memahami dan mendalami seni bela diri ini akan sangat bermanfaat bagi mereka dan memperluas wawasan mereka. Ini sama dengan membaca buku. Lagi pula, mereka bermalas-malasan di dalamnya. Mereka yakin selama mereka pulih ke puncak kekuatan mereka, mereka harus jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah memahami kesulitan dalam seni Vulcan, Chen Xiang berlatih dengan sangat lancar. Dia berlatih banyak jenis seni bela diri tingkat dewa yang kuat dan memiliki dasar yang kuat, jadi begitu dia mendapatkan banyak seni bela diri, dia bisa memahaminya secara menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat. Waktu singkat. Suatu hari berlalu, dan setelah Chen Xiang mencobanya berkali-kali, nyala api yang menyatu dengan tubuh fisiknya dan di dalam tubuh fisiknya tiba-tiba bergerak. Chen Xiang juga mengatakan perasaan yang luar biasa itu, dia hanya merasakan sedikit panas di dantiannya, dan Tai Chi Po lain dan yang di dantiannya tiba-tiba berputar dengan cepat. 5 patung binatang itu diterangi oleh api, dan diagram Tai Chi Yin yang di dantian diselimuti bola api. 5 elemen energi sejati mengalir keluar dari 5 elemen patung binatang terus-menerus, menyatu menjadi kekuatan langit dan bumi, dan menyusup ke dalam bola api. Chen Xiang hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya panas sekarang, dia membuka matanya tiba-tiba, dan berteriak dengan marah, api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Api semacam ini ditembakkan dari tungku peleburan di dantiannya, dari api yang mengamuk dantian, dan api lainnya berbeda. Saya tidak bisa menggunakan energi sejati di sini, tapi setelah saya berlatih seni Vulcan, saya bisa mengendalikan jiwa api dan menyerap kekuatan 5 elemen alam semesta melalui jiwa api, yang memungkinkan saya untuk melepaskan api. Meskipun demikian juga api alam semesta, ada beberapa di dalamnya. Kekuatan misterius lainnya seharusnya adalah kekuatan peleburan aneh semacam itu. Chen Xiang tidak menyangka dia bisa menguasainya dalam 1 hari, dan itu juga akan memungkinkan dia untuk menggunakan api yang kuat. Nyala api ini adalah semua nyala api alam semesta yang dibakar dengan menyerap kekuatan alam semesta, yang setara dengan Chen Xiang yang dapat menggunakan Ki sejati, tetapi ia tidak dapat menggunakan kekuatan naga dan atribut Ki sejati lainnya. Haha. Aku tak terkalahkan di sini, dia yang terbaik, Qin Zejun dari Sekte Cahaya Suci, Raja Kuan dari kuil seni bela diri ilahi, penguasa kuil Dewa Api, dan banyak orang tua dari Laut Cina Timur semuanya ada di sini. Sebaiknya jangan muncul di hadapanku, kalau tidak aku tidak akan sopan. Hati Chen Xiang mendidih. Aku akan menemukannya. Ini adalah kesempatan bagus. Jika aku tidak membunuh mereka, mengapa aku tidak menunggu mereka menemukan kesempatan untuk membunuhku di masa depan? Hati Chen Xiang bergerak, dan dia buru-buru berdiri. Tenang, membunuh pasti akan membunuh, tapi sebaiknya kamu meningkatkan energi sejatimu. Selain itu, api yang mengamuk dantian menghabiskan energi sejati, kan? Jika kamu dikepung, itu bukan lelucon. Selain itu, masih ada banyak binatang kuat yang tersembunyi, kata Bai Youyo. Chen Xiang mengangguk dan berkata, itu benar, bagaimanapun, apakah mereka akan pergi sebentar atau tidak, waktu di dalam alam mendalam pertama ini juga berbeda dari di luar, saya juga dapat mengulur waktu di sini. Katanya, dia mengoperasikan seni Vulcan, membakar dantian api, dan kemudian menelan pil monster batu hitam yang telah dia peroleh sebelumnya. Pil monster memasuki dantian api, dan langsung dilebur menjadi energi sejati murni, yang kemudian dengan rakus diserap oleh 5 patung monster dan dikompresi di dalam butiran esensi sejati. Bab 542 Batu Perbaikan Langit.
Chen Xiang masih bisa menumbuhkan ki sejatinya di lingkungan ini di mana ki sejatinya ditekan, dan dia juga bisa menggunakan api yang kuat melalui taktik Vulcan. Ini semua karena taktik Vulcan. Dia membunuh total 30 batu hitam Jiao, dan sekarang dia punya banyak waktu, tentu saja dia menelan semuanya, mengolah ki sejatinya. Dan inti binatang dari Black Rock Jiao dilebur menjadi ki sejati murni dalam beberapa saat ketika mereka memasuki dantiannya. Binatang menyerapnya dengan sendirinya dan menekannya ke dalam butiran esensi sejati. Ketika dia memasuki tahap awal seni bela diri spiritual, jumlah total butiran esensi sejati dalam patung binatang 5 elemennya menyala 5.000 butir. 1.000 butir untuk masing-masing patung binatang buas. Dan sekarang jika dia ingin memasuki tahap tengah alam bela diri spiritual, dia harus menyalakan 500 butir lagi, yaitu 100 butir lebih banyak untuk setiap patung binatang. Pada tahapnya, dia perlu mengompres lebih banyak energi sejati untuk menerangi esensi sejati sangat sulit. Tetapi sekarang dia telah mempelajari seni Vulcan dan memiliki Yuan Jin dan murni dalam jumlah besar. Dia memiliki keyakinan besar pada kecepatan kultivasi naga batu hitam itu semuanya berada pada level misterius binatang buas, dan energi yang terkandung dalam inti binatang buas sangat tinggi. Kuat, meskipun setelah ditelan, Chen Xiang hanya bisa mendapatkan sebagian dari energinya, tetapi 30 butir bertambah menjadi banyak, ini menyusahkan. Sekarang ki yang sebenarnya bisa, tidak dapat dikendalikan sesuka hati, meskipun dapat dilebur menjadi ki yang sebenarnya, tetapi 5. Masih sangat sulit bagi patung binatang itu untuk dikompresi, kata Chen Xiang dengan cemberut. Dia paling khawatir jika dia bisa mengendalikan yang sebenarnya. Energi, dia akan dapat dengan cepat memampatkan energi sejati ke dalam partikel esensi sejati, sehingga konsentrasi massa energi sejati dapat dikurangi. Gao, itu akan menyala seperti ini, Long Shui berkata, sederhana saja, gunakan kekuatan, itu pasti lebih baik daripada saat Anda dulu mengendalikan energi sejati Anda. Saat Anda belajar menggunakan kekuatan Anda untuk mengendalikan energi sejati Anda tidak akan bisa mengendalikan energi sejati Anda lagi di masa depan. Chen Xiang buru-buru melepaskan mana, memasuki dantiannya, membiarkan mana berubah menjadi kekuatan tak terlihat, dan menyelimuti ki sejati yang tidak bisa memasuki butiran esensi sejati di dantiannya, dan segera, mereka dengan kendali mana Chen Xiang. Ki sejati secara bertahap ditekan ke dalam butiran esensi sejati, ini memang jauh lebih baik daripada saat dia biasanya berkultivasi, karena ki sejati tidak mudah dikompresi, dan harus dikompresi dengan kuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, kemajuan Chen Xiang sangat cepat, auranya menyembur keluar. Tubuhnya memancarkan aliran udara panas yang menyengat, disertai dengan aura kental ki sejati yang menyembur keluar. Ketebalan ki sejatinya meningkat dengan cepat. Setengah hari kemudian, tubuh Chen Xiang mengeluarkan udara Wengning yang memancar keluar, dan saat dia melakukan Devouring Divine Art, energi spiritual yang kaya mengalir ke tubuhnya seperti semburan melalui formasi pengumpulan roh, dan setelah memasuki meridian di tubuhnya, langsung dilebur oleh api peleburan yang memancar dari amukan dantian. Sejumlah besar energi spiritual dikeluarkan dari ketidakmurnian, diubah menjadi energi sejati, dan kemudian dikompresi menjadi butiran esensi sejati oleh mana Chen Xiang. Sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya terus-menerus, seperti aliran yang stabil ini seperti gelombang energi sejati yang terus-menerus. Karena proses pemurniannya sangat singkat dan hanya sesaat, sekarang dia semakin merasa bahwa seni Vulcan adalah hal yang baik, dan dia tidak akan melakukannya. Perlu melalui proses panjang pemurnian energi spiritual menjadi energi sejati di masa depan, ini akan menerobos, dan semua 500 butir esensi sejati akan menyala hanya dengan 1 butir, kata Chen Xiang bersemangat. Danau menyebabkan danau menjadi bergolak. Dia telah berkultivasi di dasar danau selama sebulan. Jika bukan karena menelan 30 inti binatang itu, kemajuannya tidak akan begitu cepat. Setiap patung binatang itu menambahkan 100-an butiran esensi sejati yang bersinar. Nah, apa yang terjadi di sini? Chen Xiang terkejut, karena dia telah berhenti berkultivasi. Tetapi ada banyak energi yang mengalir ke dalam dirinya dari tempat yang tidak dia ketahui. Ke dalam tubuhnya, masukkan dantian, dan kompres sendiri.
Segera, dia berseru, berapa banyak kekuatan yang diberikan oleh seni bela diri? Huang Jintian memberitahunya sebelumnya bahwa orang yang berlatih seni bela diri akan selalu menerobos ketika mereka menerobos. Mendapatkan kekuatan yang diberikan semacam ini hanya tidak jelas di bawah alam pamungkas, tetapi setelah mencapai alam pamungkas, itu akan menjadi sangat jelas. Ketika dia memasuki alam bela diri roh, dia menerima hampir 10 kali kekuatan yang dianugerahkan. Saudari Mei Yao, apakah Anda juga memiliki kekuatan seperti ini? Memberikan kekuatan saat Anda berkultivasi? Chen Xiang bertanya, ya, kamu bisa menikmatinya perlahan. Sekarang tidak ada yang bisa mengerti mengapa ada kekuatan penganugerahan seperti itu, kata Su Mei Yao sambil tersenyum. Ketika saya memasuki alam Lingwu, saya mendapat peningkatan 8 kali lipat, kakak senior A sedikit lebih banyak dari saya. Ketika Anda memasuki alam bela diri spiritual, Anda hanya memiliki 500 butir. Setelah Anda mendapatkan kekuatan yang diberikan, itu adalah 5.000 butir, peningkatan 9 kali lipat. Setelah itu akan menjadi standar dasar untuk Anda untuk mendapatkan kekuatan yang diberikan. Itu tidak akan lebih rendah dari standar ini, kata Bai Youyo, dan Chen Xiang menarik napas. Dia merasa bahwa standar untuk mendapatkan kekuatan yang diberikan terkait dengan bakat pribadi, tetapi dia merasa bahwa dia memiliki bakat lebih dari 2 wanita cantik itu. Itu pasti lebih baik dari mereka. Ketika dia melangkah ke Spirit Martial Realm terakhir kali, kekuatan yang diberikan dia menekannya selama lebih dari 20 hari, tapi sekarang hanya butuh 15 hari untuk menyelesaikannya, yang masih 9 kali, biarkan dia menambahkan 4.500 butir energi nyata lagi. Dan total 10.000 butir energi nyata menyala dalam gambar binatang buas 5 elemennya. Energi nyata yang kental bahkan mengejutkan dirinya sendiri. 9 kali lebih tinggi banyak orang tidak lebih dari 5 kali, jadi terkadang Anda tidak dapat menilai kekuatan seseorang dari basis kultivasinya, tetapi dari kekuatan energi sejatinya. Kata Su Mei Yao, energi sejatinya menjadi lebih kuat saat ini, dia menggunakan ketika dia dalam kekuatan naga, dia bisa bertahan lebih lama, dan ketika kualitas energi sejatinya menjadi lebih kuat, kekuatan naganya akan menjadi lebih menakutkan. Dia keluar dari formasi, berubah menjadi ikan, dan dengan cepat berenang menuju danau karena seni vulkan. Dia bisa menggunakan api alam semesta untuk menyerang. Api alam semesta telah menarik kekuatan alam semesta, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan alam semesta. Chen Xiang datang ke puncak gunung dan menunggu Long Shui untuk melakukan perjalanan ilahi selama 9 hari mencari mangsa. Dia melihat salah satu tinjunya, dan dengan pikiran seni vulkan diaktifkan, dan api berkobar menyala di dantiannya, dan sebuah api tebal menyembur keluar dari tinjunya, panas terik, menutupi seluruh gunung. Hei, sepertinya ada sekelompok orang di sana, tapi sepertinya ada sesuatu di sana, dan kesadaranku menjadi sangat tidak stabil saat aku mendekat. Long Shui berkata dengan aneh, arah mana? Chen Xiang buru-buru bertanya, 9 dari 10 itu adalah kelompok orang nirvana, dan sekarang dia sama sekali tidak takut pada mereka. Di sana, Long Shui menunjukkan arah, dan Chen Xiang segera memanjat dari puncak gunung. Melompat, dia berlari dengan liar ke arah itu. Tidak butuh waktu lama sebelum Chen Xiang mendengar suara samar datang dari kejauhan di depan. Liu Meng'er, serahkan langit mengisi batu, jika tidak, Anda tidak akan pernah melarikan diri hari ini. Setelah mendengar kalimat ini, hati Chen Xiang melonjak, dan kemarahan yang mengamuk tiba-tiba muncul di hatinya. Liu Meng'er benar-benar dikepung. Dia tidak menyangka bahwa Liu Meng'er, yang akan melewati malapetaka, akan datang ke alam mendalam pertama ini sekarang. Bab 543 Membunuh Kuartet. Chen Xiang berubah menjadi burung kecil dan terbang dengan cepat. Liu Meng'er dikepung. Ini sangat berbahaya. Liu Meng'er tidak dapat menggunakan energi aslinya, keterampilan sihir angin esnya tidak dapat digunakan, kekuatannya akan menjadi sangat berkurang, membuat Chen Xiang cemas. Banyak dari mereka, Su Mei Yao berkata tiba-tiba, di mana ada batu yang mengisi langit, hanya Sister Meng'er akan mati. Chen Xiang berkata dengan marah, berapa banyak orang di sana? Sekitar 30, Chen Xiang tahu tentang batu Sumi dan batu Tian Mending. Batu Tian Mending adalah batu aneh yang dapat mengisi celah ruang angkasa.
Jika ada celah di dunia, itu harus diisi dengan batu yang mengisi langit ini, dan batu sumeru adalah biji yang diperlukan untuk memurnikan senjata sihir penyimpanan. Ada ruang kecil di dalam batu sumeru, tas penyimpanan, dan cincin penyimpanan semuanya disempurnakan dengan batu sumeru ini. Batu sumeru sangat sedikit, tetapi banyak orang telah menemukannya di dunia fana selama tahun saat memurnikan tas penyimpanan. Anda hanya perlu meletakkan butiran beras batu sumeru berukuran besar dapat memiliki ruang seukuran ruangan, dan senjata ajaib penyimpanan berkapasitas besar membutuhkan lebih banyak batu sumeru. Dan kesulitan pemurnian juga lebih sulit. Tampaknya ada pembuluh batu sumeru di sini, kata Bai Youyo. Liu Meng'er memegang pistol lunas batu giok putih, wajahnya membeku, pakaian putihnya berkibar, matanya yang indah penuh amarah. Dia menatap ke arah pria kuat mengelilinginya, dan pria kuat ini semuanya adalah pria, HMPH. Kalian tidak tahu malu terhadapku dan seorang wanita, kata Liu Meng'er dengan dingin. Dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya. Dia tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan, tapi dia tidak. Lihat itu ada bagiannya, meskipun kamu menemukannya, kamu mendapatkannya, tapi... Seorang lelaki tua baru saja mengatakan ini, ketika lampu merah tiba-tiba menyala, dan panas yang mengancam tiba-tiba menyelimutinya, dan aura pembunuh menyapu seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, membuat semua orang bergidik, tapi kakek, mengikuti raungan marah Chen Xiang. Yang tua pria yang baru saja berbicara telah langsung dipotong-potong oleh energi pedang Chen Xiang. Chen Xiang berdiri di depan Liu Meng'er, dan sekilas melihat beberapa wajah yang dikenalnya wajah, penguasa kuil Dewa Api, Raja Kuan dari kuil Shenwu, Qin Zejun dari Sekte Cahaya Suci, dan Xiao Ziliang dari Laut Abadi yang bahagia. Orang-orang ini semua hooligan, tentu saja mereka tidak tahu malu. Suara Chen Xiang penuh dengan niat membunuh, memegang Dewa Dao, lindungi Liu Meng'er. Ketika Chen Xiang datang, dan dengan aura yang begitu agung, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mereka semua bisa melihat bahwa Chen Xiang menggunakan energi aslinya barusan, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Membunuh seorang pejuang di nirvana dalam sekejap, tidak dapat menggunakan energi sejati. Orang-orang kuat ini tidak dapat menahan ruang kekerasan Chen Xiang. Melihat Chen Xiang datang, Liu Meng'er menghela nafas lega. Kelembutan melihat Chen Xiang seperti air, ingin memeluk Chen Xiang, tetapi belum. Seorang pria paruhbaya berteriak dan memelototi Chen Xiang, dan berkata dengan tajam, Chen Xiang, kamu beraninya kamu membunuh sekte terbang naga kami? Penatua. Pria paruhbaya itu belum bermain dengan kata-katanya, Chen Xiang baru saja memukulnya, seekor naga api memamerkan gigi dan cakarnya, meraung lagi dan lagi, dengan momentum yang mengancam, seperti halilintar, bergegas menuju pria paruhbaya, dengan letupan, naga api itu menembus tubuh paruhbaya dalam sekejap mata, tiba-tiba meledak. Dan meledakan pria paruhbaya itu menjadi potongan-potongan daging yang hangus, tersebar ke segala arah, dan menimpa semua orang gemetar lagi, karena prajurit nirvana lainnya meninggal secara tragis di depan mereka. Seni Vulcan, seorang pria paruhbaya dengan sikap luar biasa, berteriak dengan marah, Chen Xiang. Dari mana kamu mencurinya? Saya belajar, ini adalah penguasa kuil Dewa Api, bernama Ying Jingkun, orang yang selamat dari 8 kalpa nirvana. Chen Xiang, yang penuh dengan aura pembunuh, tidak berbicara sama sekali. Kehampaan adalah pisau, bilahnya berkobar dengan api, dan panasnya luar biasa, meledak seperti matahari yang terik. Dan angin pisau mengembun oleh api yang menghanguskan seperti badai api, menebas Ying Jingkun menyerang. Ying Jingkun sudah lama berjaga, melihat Chen Xiang mengayunkan pisaunya, dia mengelak dengan ganas. Tetapi 2 lelaki tua di belakangnya tidak begitu cepat, mereka langsung terkena energi pisau panas dari Void Slash Chen Xiang. Dan langsung berubah menjadi abu-abu karbon, meskipun semua orang diselimuti panas terik. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa dingin pada saat ini. Chen Xiang dapat menggunakan energi yang benar, tapi mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka untuk melawan Chen Xiang, tapi sekarang tampaknya ini hanya memukul batu dengan telur. Berapa banyak orang yang tidak cukup untuk dibunuh oleh Chen Xiang? Semua orang segera menyadari bahwa mereka telah tidak ada kekuatan untuk melawan di depan Chen Xiang.
mereka hanya melarikan diri, jika tidak mereka pasti akan dibunuh oleh Chen Xiang. Kelompok orang yang biasanya unggul dan kuat para prajurit di alam nirvana sangat ketakutan. Hati, sehingga mereka hanya memiliki satu pikiran sekarang, yaitu melarikan diri untuk hidup mereka, jika tidak mereka akan dibunuh oleh Chen Xiang. Melihat metode brutal Chen Xiang barusan, semua orang tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada keraguan, seperti selama mereka ditangkap oleh Chen Xiang, mereka pasti akan mati, jangan mencoba lari. Kalian semua harus mati, Chen Xiang meraung, dan gelombang udara panas keluar dari tubuhnya dengan aura pembunuh yang brutal, menuju menyapu ke segala arah, seperti air pasang, tak terkalahkan dan sangat cepat. Dalam sekejap, banyak pohon terbakar menjadi abu, dan mereka yang berlari ke segala arah berhenti tiba-tiba. Karena tubuh mereka terjerat oleh tanaman merambat api. Lebih dari 20 orang kuat tiba-tiba merasa putus asa, dan mereka tahu bahwa Chen Xiang tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Xiang, perang tiga alam akan segera datang, Anda membunuh kami, kekuatan alam bela diri fana ini akan turun. Dan mungkin mortal martial realm akan jatuh pada saat itu, kata Xiao Ziliang buru-buru, kalian bajingan hanya akan merusak sepanci sup. Chen Xiang memegang King Long Tu pisau ajaib tiba-tiba datang di depan Xiao Ziliang. Liu Meng'er, Anda adalah orang yang berkuasa di satu sisi. Anda harus mengutamakan situasi keseluruhan. Memang salah kami bahwa kami baru saja mengepung Anda. Setelah itu, kami pasti akan membawa hadiah yang murah hati dan datang ke pintu untuk terima kasih. Tolong bujuk Chen Xiang, kata Qin Zejun. Dia juga buru-buru mengatakan bahwa dia ketakutan di dalam hatinya. Dia hampir menguasai Laut Cina Timur sekarang, dan dia adalah orang yang selamat dari nirvana. Dia hanya satu menjauh dari naik ke surga, dia tidak boleh mati begitu saja di sini. Liu Meng'er menatap Chen Xiang menghela nafas dengan lemah, aku tidak bisa membujukmu, kamu adalah tuan istrinya dan penatuannya, mengapa kamu tidak bisa membujukku? Qin Zejun sedang terburu-buru, kematian awalnya di luar jangkauan kelompok orang ini, mungkin ketika mereka masih muda mereka dulu memiliki ketakutan seperti ini ketika mereka masih muda, tetapi sekarang mereka berdiri di puncak kekuatan mereka. Mereka dapat mengendalikan hidup dan mati ratusan juta orang, dan mereka telah melupakan perasaan ini dari waktu ke waktu, tetapi sekarang, Chen Xiang membuat mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi seperti ini lagi. Situasi, Chen Xiang, jika Anda membiarkan saya pergi, Anda bisa melupakan masalah mempelajari seni Vulcan, dan kuil Vulcan kami akan datang untuk meminta maaf kepada Liu Meng'er. Dan tolong utamakan situasi keseluruhan, nada Ying Jingkun melunak. Banyak orang, semakin kuat kekuatannya, semakin banyak takut mati, karena tidak mudah bagi mereka untuk sampai ke titik ini, berhentilah bicara omong kosong, aku memutuskan untuk membunuhmu bajingan sebulan yang lalu, kata Shen. Xiang mengangkat pisaunya dan jatuh, memenggal kepala Xiao Ziliang, dia melakukannya itu tanpa ragu, tanpa berkedip. Bab 544 Kejatuhan Semua Kekuatan. Xiao Ziliang pernah bekerja sama dengan sekte cahaya suci dan hampir membunuhnya. Dia selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya, dan dia juga tahu bahwa Xiao Ziliang membencinya. Siapa yang membuatmu memiliki dendam terhadapku? Penguasa kuil api, Ying Jingkun berjalan, tanaman merambat api yang dia lepaskan bahkan lebih kuat. Dia tidak akan pernah membiarkan sekelompok orang ini melarikan diri, jika dia tidak membunuh satu orang pun, hati pembunuh Chen Xiang akan sepenuhnya menghapus niat membunuh orang itu menyerapnya membuat Chen aura pembunuh Xiang lebih kuat. Aura pembunuhnya saat ini adalah jumlah dari beberapa alam nirvana. Sangat kuat. Sulit bagi seseorang dengan kekuatan lemah untuk berdiri teguh di hadapan aura pembunuhnya. Chen Xiang, kamu tidak takut bahwa istana Dewa Api di atas surga tahu? Jangan berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu apa yang Anda lakukan di sini, kata Ying Jingkun dengan cemberut, banyak butiran keringat mengalir di wajahnya, melihat Chen Xiang datang, tubuhnya gemetar. Bahkan lebih. Meskipun dia terjerat oleh tanaman merambat api yang panas, dia merasa seolah-olah dia berada di gudang es saat ini. Chen Xiang tertawa keras. Ketika saya membunuh para tetua kuil api Anda, tidak ada yang saya takuti. Darimu, dan aku telah memutuskan untuk menyingkirkanmu ketika aku datang ke dunia bela diri fana dari istana Dewa Apimu.
Ayo kita jalan, pedang itu menebas seperti kilat, memotong kepala Ying Jingkun, melihat ke kepala wajahnya penuh ketakutan, dan prajurit Nirvana lainnya menjadi lebih putus asa dan ketakutan. Di antara kelompok orang ini, Ying Jingkun adalah yang terkuat dan terkuat. Sebelum mereka mengepung Liu Meng'er, mereka juga karena ada Ying Jingkun di sini, jadi tidak ada keberatan. Sekarang Ying Jingkun dari kuil Dewa Api sudah mati, itu berarti Chen Xiang tidak akan tetap hidup. Di satu sisi, semuanya akan terungkap, jadi apapun yang terjadi mereka berkata, mereka akan dibunuh oleh Chen Xiang. Biarkan aku berbagi untukmu. Liu Meng'er berjalan menuju seorang lelaki tua dengan wajah kosong, dan menyodorkan Jade Dragon Kiss dengan keras, beberapa tusukan dalam sekejap. Menusuk beberapa lubang darah di tenggorokan lelaki tua itu, Liu Meng'er sebagai permaisuri surga persenjataan ilahi, Meng'er, selain menunjukkan kelembutan dan belayan yang seharusnya dimiliki seorang wanita di depan Chen Xiang, di lain waktu, dia selalu memiliki aura seorang kaisar. Tentu saja, dia tidak akan ambigu dalam tindakannya. Menghadapi permintaan belas kasihan banyak orang, dan dia memohon dengan getir, tetapi dia mengabaikan mereka semua, dan dengan tegas menembakkan senjata, menikam orang-orang ini sampai mati satu persatu. Chen Xiang tidak membunuh Qin Zejun dan Wang Quan terlebih dahulu, tetapi membunuh yang lain terlebih dahulu. Dia ingin Wang Quan dan Qin Zejun mengalami ketakutan yang tak tertandingi sebelum kematian mendekat. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Segera, tanah itu penuh kepala manusia dan mayat, dan aura pembunuh yang terkumpul di tubuh Chen Xiang menjadi semakin kuat. Bahkan Liu Meng'er merasa sangat tidak nyaman. Sekarang hanya Qin Zejun dan Wang Quan yang tersisa, dan mereka melihat Chen yang seperti dewa pembunuh. Siang ketika dia datang, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Sudah lama saya katakan, jangan menggertak yang muda dan miskin. Ketika Anda ingin membunuh saya, pernahkah Anda memikirkan hal ini? Hari? Chen Xiang memandang Wang Quan. Berpikir bahwa setelah dikalahkan oleh Huang Jintian, dia sekarang akan dibunuh oleh murid Huang Jintian. Yang membuatnya dirugikan adalah bahwa dia, seorang pejuang di alam nirwana, akan mati di tangan seorang anak dengan hanya kekuatan tertinggi pada saat mereka akan mati. Mereka menyesal tanpa henti bahwa mereka seharusnya tidak memasuki alam mendalam pertama ini. Tidak hanya mereka tidak menemukan apapun di dalamnya, tetapi mereka kehilangan nyawa mereka. Seorang pembunuh hitam aura memancar dari tubuh Chen Xiang, tubuh dimuntahkan, berlari ke langit seperti pilar surga, menembus awan, dan pisau yang penuh pembunuhan diayunkan, dan kepala Wang Quan dan Qin Zejun jatuh, dan mereka mati tanpa penyesalan. Chen Xiang menutup matanya dan melepaskan mana, menekan aura pembunuh yang tak terkendali di tubuhnya. Liu Meng'er datang, memeluk Chen Xiang dari belakang, menempelkan pipinya ke Chen Xiang kembali, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, penjahat kecil," kata Chen Xiang dengan lembut. Memegang tangannya, dia tersenyum sedikit, "Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Cepat dan bersihkan semua mayat ini, dan segel semua ini mayat dengan pengekangan, jangan biarkan energi mengalir keluar. Saya akan berguna di masa depan." Liu Meng mendengar Chen Xiang mengatakan bahwa mayat ini berguna. Mengerutkan kening dan bertanya, "Apa gunanya?" "Gunakan itu untuk berlatih, hehe." Memikirkan terakhir kali, Chen Xiang tertawa jahat, "HMPH." Liu Meng'er mendengus ringan, dan mengeluarkan beberapa bahan penahan untuk pengaturan bahan. Dia tidak bisa menggunakan Qi yang sebenarnya sekarang, dia hanya bisa melakukan melalui beberapa hal. 32 mayat semuanya ada di Nirvana. Di antara mereka, ada 3 orang dari kuil Dewa Api, yang semuanya memiliki jiwa api. Setelah membakar tempat ini, Chen Xiang mengambil tangan batu giok Liu Meng'er dan terbang dengan keindahannya. Di hutan tidak jauh, datang ke lembah terpencil. "Saudari Meng'er, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak mundur dengan Hua Xiang Yue di daerah terlarang dan Xiang Taoyuan?" Chen Xiang memeluk Liu Meng'er duduk di lengannya, bersandar pada pohon besar. "Ketika saya keluar untuk bernapas, saya mendengar berita tentang alam mendalam pertama ini. Saya tahu Anda pasti akan datang. Saya mengkhawatirkan Anda, jadi saya datang," kata Liu. Meremas tangan tidak jujur Chen Xiang.
kamu benar-benar berani datang dan membunuh semua orang itu. Hei, kenapa kamu tidak berani? Chen Xiang dengan ringan menyentuhnya. Siapa yang menyuruh mereka begitu tidak tahu malu dan mengepung adikku Meng Er? Ini yang mereka minta. Hehe, meski agak kejam, aku menyukainya. Liu Meng Er berbaring di pelukan Chen Xiang, menatap wajah tampan Chen Xiang. Ada apa dengan langit mengisi ulang batu? Tunjukkan padaku dengan cepat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Liu Meng Er mengeluarkan sebuah batu besar berwarna-warni. Batu itu setinggi manusia, dan setiap inci berwarna-warni. Di bawah sinar matahari, itu adalah sangat indah. Hanya seukuran kepala manusia, dan orang-orang Luotianmu mengandung jenis batu yang mengisi langit, sehingga bisa membuka pintu ruang. Sume Yao menarik napas. Chen Xiang mengelus batu yang mengisi langit itu, mata melebar. Saudari Meng Er, bagaimana Anda mendapatkannya? Setelah saya masuk, saya mencari Anda kemana-mana, tetapi siapa yang tahu bahwa saya memasuki tempat berbahaya karena kesalahan? Saya membunuh monster di sana, memasuki pegunungan, dan merasakan urat batu sumeru. Itu adalah tempat di mana Anda membunuh orang barusan. Ada banyak batu sumeru di sana, seukuran gunung kecil. Saya hanya merasakannya dengan indera spiritual saya, dan batu yang mengisi langit muncul, terbang tinggi ke langit, meledak dengan lampu warna-warni Xia. Saya menggunakan banyak kekuatan untuk menahan batu yang mengisi ulang langit ini, tetapi itu menarik orang-orang itu, dan mereka mengelilingi saya. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Kata Liu Meng Er tak berdaya, dan kemudian meletakkan batu perbaikan. Disingkirkan. Chen Xiang menyentuh dagunya, dan berkata, jadi mari kita kembali dan mengambil batu sumeru, ini adalah hal yang baik. Ayo pergi, ketika aku punya waktu, aku akan memperbaiki ruang untukmu. Penyimpanan besar ring, Liu Meng Er memeluk lengan Chen Xiang dengan erat, berjalan keluar dari lembah bersama Chen Xiang. Bab 545 Transformasi Binatang Monster. Chen Xiang dan Liu Meng Er kembali ke tempat di mana orang-orang kuat itu baru saja dibunuh. Tepat di bawah, ada batu sumeru seukuran bukit, galilah. Liu Meng Er melompat ringan, melompat ke pohon dan duduk. Chen Xiang mengangkat bahunya dan meledak ke tanah, segera dia melihat sudut batu sumeru, sepertinya itu adalah batu yang sangat hitam, dan masih terhubung secara keseluruhan. Awalnya, dia mengira itu adalah pecahan kecil. Tetapi jika itu adalah potongan besar, dia dapat dengan mudah mengeluarkannya. Dia menekan batu sumeru dengan satu tangan, dan memasukkan batu sumeru ke dalam dirinya dalam sekejap. Cincin, dan kemudian melemparkannya ke Liu Meng Er. Cepat keluar dari sini, akan merepotkan orang lain untuk mengetahui bahwa kamu membunuh orang-orang itu. Liu Meng Er berkata bahwa dia meminjam cincin penyimpanan, cekikikan, dan terbang ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang mencium wajah Liu Meng Er. Ayo tinggalkan tempat ini sekarang, dan aku akan memberimu sesuatu di sepanjang jalan. Apa? Ketika Liu Meng Er berbicara, dia sudah melilit pinggang Chen Xiang di hutan terbang dengan cepat. Dia dengan cepat menjauh dari tempat di mana banyak orang kuat jatuh. Ketika dia sampai di kaki bukit, Chen Xiang menurunkan Liu Meng Er, dan berkata sambil tersenyum, seni Dewa Api sangat cocok untuk kultivasi orang-orang dengan jiwa api. Saudari Meng Er, Anda harus mempelajarinya. Gunakan taktik Vulcan ini untuk memenangkan hati saya, tetapi saya tidak pergi. Bagaimana Anda mendapatkannya? Mata indah Liu Meng Er bersinar. Sebelum dia mendapat jawaban Chen Xiang, mulut kecilnya diblokir oleh Chen Xiang, dan giginya yang indah dibuka paksa oleh lidah Chen Xiang. Dia dan Chen Xiang sudah lama tidak berciuman, dan saat ini mereka juga sangat antusias untuk melayani Chen Xiang. Orang-orang saling menghisap, lidah mereka terjalin. Berciuman dan berciuman, Chen Xiang merogoh rok Liu Meng Er secara tidak jujur dengan satu tangan cabul, dengan lembut meremas sepasang puncak batu giok yang halus dan bulat, menyebabkan Liu Meng Er sedikit terengah-engah dan matanya kabur. Keduanya berciuman penuh gairah sebelum berpelukan, sementara Liu Meng Er meluruskan pakaiannya dengan satu tangan, sambil tersipu dan bersenandung, bajingan kecil, kamu menjadi semakin tidak jujur, itu sedikit menyakitkan. Maaf, aku akan membantumu Ro-ro. Chen Xiang menyeringai, dan hendak mengulurkan tangan, tetapi ditampar oleh Liu Meng Er. Aku belum cukup bermain.
Liu Meng'er memberinya pandangan kosong. Bagaimana kamu mendapatkan Vulcan Jue? Bai Yoyo mengatakan sebelumnya bahwa untuk berterima kasih kepada Liu Meng'er atas seni Dewa Angin Es yang diwariskan Liu Meng'er kepadanya, dia meminta Chen Xiang untuk memberikan Liu Meng'er gagang setan jiwa es. Ketika Chen Xiang sedang berlatih seni Vulcan, dia sudah meminta Sumei Yao dan Bai Yoyo untuk menyalin salinannya, dan sekarang dia mengeluarkan beberapa buku tebal. Ada banyak isinya. Liu Meng'er tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat keenam buku tebal itu. Dia membuka buku pertama, dan setelah melihat isinya, dia sedikit mengernyit dan berkata, tulisan tangannya sangat halus, sama sekali tidak terlihat seperti ditulis oleh laki-laki. Chen Xiang batuk beberapa kali dan tidak jangan bicara, itu disalin oleh Sumei Yao. Terakhir kali ketika dia berada di alam mendalam macan putih, Liu Meng'er telah menerima keterampilan sihir Tai Chi yang diajarkan oleh Sumei Yao. Pada saat itu, dia tahu bahwa ada seorang wanita misterius yang tersembunyi di samping Chen Xiang, dan dia juga sangat kuat. Ngomong-ngomong, kembalikan kekuatan penakluk iblis. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari di Akademi Penakluk Iblis. Ini adalah hal yang sangat kuat, terutama ketika saya mempelajari lantai 10, kata Chen Xiang, menghadap ke pohon besar di kejauhan. Pukulan, papa-papa. 10 ledakan berturut-turut meletus, dan Jiang Mojin terbang keluar, menabrak pohon, dan meledakkan batang pohon menjadi bubuk. Liu Meng'er berseru, kamu sangat kuat, kamu belum menggunakan energimu yang sebenarnya sekarang, kan, sedang diburu oleh orang-orang dari surga, apakah ini benar? Liu Meng'er bertanya dengan cemas. Chen Xiang secara singkat memberitahu Liu Meng'er apa yang terjadi. Pria dari surga telah dibantai olehku, dan dia ada di sini. Ngomong-ngomong, sekarang kamu keluar, tidak ada yang tahu aku di sini, dan penguasa kuil Dewa Api dan beberapa peluang kuat lainnya juga mati. Di sini. Orang lain pasti tidak akan menganggapnya aneh. Chen Xiang membelai rambut panjang Liu Meng'er dan berkata sambil tersenyum. Liu Meng'er mendengus, begitu hal-hal yang dilakukan Chen Xiang terungkap, itu akan benar-benar menyinggung kekuatan yang kuat di dua alam surga. Untungnya Chen Xiang melakukannya dengan sangat diam-diam. Ayo pergi, masih ada beberapa bulan sebelum pintu masuk ditutup, ayo keluar perlahan, dan aku akan mengajarimu seni bela diri yang kuat di jalan. Chen Xiang meregangkan tubuh, meraih tangan Liu Meng'er, dan berjalan menuju arah untuk pergi. Juga, bagaimana aku belajar begitu banyak? Meskipun Liu Meng'er berkata demikian, dia masih memiliki wajah bahagia, dan menjulurkan lidahnya dengan manis, membuat Chen Xiang ingin menggigit lidahnya yang imut. Mereka berjalan sangat lambat, seolah-olah mereka berjalan normal. Isi dari I Soul Demon Gang tidak banyak, tetapi sangat mendalam, bahkan Liu Meng'er tidak dapat memahaminya, dan karena Chen Xiang membuat Bai Yoyo menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengajarinya, yaitu, bahkan persepsi dan pemahaman telah diwariskan ke masa lalu. Sehingga Chen Xiang dapat menguasainya dengan baik, pada saat ini, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan geng jiwa es jiwa kepada Liu Meng'er. Kamu menggunakan ini untuk mengalahkan Yulan terakhir kali. Tidak heran Yulan tidak bisa bertahan melawannya. Harimau putih itu juga dikalahkan olehmu. Liu Meng'er dan Chen Xiang telah belajar selama lebih dari 10 hari, dan sangat terkejut dengan keterampilan sihir yang kuat ini. Ya, kamu bisa mempelajarinya ketika kamu kembali. Ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan untuk memberikan seni Vulcan ke Xiang Yue? Chen Xiang bertanya dengan suara rendah. Apa yang bisa saya katakan? Dia adalah gadis pelayan Anda sekarang. Anda tidak tahu, ketika saya pergi ke Dan Xiang Taoyuan untuk menemukannya, peri kecil ini selalu memanggil saya Nyonya, saya benar-benar tidak tahan dengannya. Liu Meng'er kata genit, tampaknya peri kecil ini benar-benar bersedia menjadi pelayanmu. Aku akan pergi menemuinya setelah aku kembali dan belajar seni Vulcan dengannya. Mengetahui bahwa Hua Xiang Yue berperilaku sangat baik, Chen Xiang tersenyum jahat. Chen Xiang dan Liu Meng'er sangat berhati-hati saat berjalan di pegunungan dan hutan, karena mereka tidak bisa memberitahu orang lain bahwa Chen Xiang ada di dalamnya sepanjang jalan.
Chen Xiang juga memberitahu Liu Meng'er tentang beberapa kesulitan untuk menaklukkan sihir kekuatan yang akan bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan sangat membantu ketika menaklukkan energi iblis. Liu Meng'er tidak pernah berpikir untuk membiarkan Chen Xiang, bajingan kecil, mewariskan keahliannya kepadanya. Suara macam apa ini? Chen Xiang tiba-tiba berhenti, melihat gunung raksasa yang muncul dari hutan di depannya. Itu adalah nafas monster, berubah menjadi monster. Liu Meng'er terkejut, embusan angin tiba-tiba bertiup dengan lembut, dan bayangan hitam terbang dengan keras. Reaksi Chen Xiang sangat cepat, dia melompat keluar, tinjunya yang berapi-api melesat seperti meteor, menyeret hantu merah, dan menabrak bayangan hitam yang terbang. Dengan suara, bang, yang teredam, tinju Chen Xiang mengenai sosok hitam itu, dan semburan api meletus, dan sosok hitam itu terbungkus api, dan terbang mundur, mematahkan beberapa pohon besar. Bab 546 Alam Alkimia Suci. Chen Xiang tidak segera mengejarnya, tetapi berada di samping Liu Meng'er. Bayangan hitam tadi tidak menerkamnya, tetapi Liu Meng'er, jadi dia ingin melindungi Liu Meng'er di sini. Setelah api padam, Chen Xiang dan Liu Meng'er hanya melihat seorang pria paruh baya dengan sayap di tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dan penampilannya sangat biasa. Dia sedang melihat dia marah Chen Xiang. Benar saja, itu adalah monster yang berubah bentuk, tapi dia tidak bisa menggunakan energi aslinya. Bagaimana dia bisa selamat dari nirvana, kata Chen Xiang dengan ragu. Tubuh fisiknya sangat kuat, pukulanmu barusan tidak lemah, tapi sekarang dia baik-baik saja, kata Liu Meng'er dengan cemberut. Chen Xiang juga menemukan bahwa jika pukulannya mengenai seseorang di negara bagian nirwana lain, itu cukup untuk membuat orang muntah darah, dan nyala api dapat menembus ke dalam tubuh manusia dan membakar organ dalam. Bitman, mengapa kamu menyerang kami? Chen Xiang bertanya dengan keras. Pria paruh baya dengan sayap jelas tidak menyukai alamat seperti ini, dia meraung dengan marah, seperti elang yang mengaum, sosoknya seperti anak panah, dan Chen Xiang terbang lagi. Meskipun kecepatannya sangat cepat, tetapi di mata Xiang, dia tampak sangat lamban. Dengan suara, Pak, Chen Xiang menggunakan api yang kuat dari alam semesta untuk menampilkan kekuatan menaklukkan setan. Meskipun hanya satu suara, kekuatannya sangat kuat. Terlebih lagi, pukulan Chen Xiang kali ini bukan hanya pukulan, tapi pukulan instan lusinan pukulan ditembakkan, dan tinju meledak, yang semuanya adalah energi penakluk iblis yang kejam. Bayangan tinju yang luar biasa itu seperti gelombang badai dan badai, menenggelamkan manusia burung. Hanya dalam beberapa saat, monster yang berubah itu merasa seolah-olah tubuhnya telah dihantam ratusan kali oleh guntur yang dahsyat. Rasa sakit yang membakar itu seperti air merica yang menetes di lukanya, yang membuatnya merasa sangat sakit. Wow, panggil saja. Energi penakluk iblis yang digunakan oleh Chen Xiang sangat panas, bulu-bulu di sayap monster yang diubah semuanya terbakar, dan orang ini hangus hitam dan membara. Binatang yang mampu bertransformasi telah melewati nirvana, dan jika ada nirvana di alam mendalam pertama ini, itu berarti alam mendalam pertama ini telah berevolusi menjadi dunia kecil. Dengan pukulan terakhir, Chen Xiang menggunakan tingkat ke-10 dari Demon Subduing Strength, dan dengan satu pukulan, monster yang telah berubah itu terbang ke dinding gunung tidak jauh dari situ, memercikkan semburan kerikil. Api menyembur keluar dari bawah kaki Chen Xiang, menyebabkan dia menembak tangannya seperti cakar naga, dan dia menusuk dengan keras ke perut monster yang berubah, dan mengeluarkan inti binatang buas emas, kaya akan esensi kehidupan dan energi menyembur keluar. Ini adalah inti monster dari level monster nirvana. Setelah melarikan diri oleh Chen Xiang, monster yang berubah itu langsung mati. Energi penakluk iblis benar-benar kuat. Liu Meng'er terbang dengan ringan, melihat suaminya menjadi sangat kuat. Liu Meng'er juga sangat senang, kemajuan Chen Xiang sangat cepat, yang membuatnya sangat bersyukur. Chen Xiang mengambil inti binatang itu dan menelannya langsung, yang membuat wajah Liu Meng'er pucat karena ketakutan. Ini adalah inti binatang dengan energi yang sangat kuat. Chen Xiang baru saja menelannya seperti ini, dia khawatir Chen Xiang tidak akan bisa untuk menanggungnya. Jangan khawatir, energi dalam inti binatang tidak dapat meningkatkan energi sejatiku,
tetapi dapat memperkuat jiwa dan ragaku. Chen Xiang melambaikan tangannya dan berkata. Dantian api yang mengamuk terbakar, dan inti binatang itu langsung dilebur. Energi agung dan aneh mengalir ke anggota tubuh dan tulang Chen Xiang, menyatu ke dalam meridian, tulang, otot, dan darahnya, memperkuat organ dalamnya, dan menyatu ke dalam tubuhnya setiap sebagian memperkuat tubuh fisiknya. Setelah tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, rohnya juga menjadi lebih kuat, tetapi dia membutuhkan waktu tertentu untuk mencerna energi tersebut. Ada sebuah gua di sana. Saya memeriksanya, dan sepertinya ada sebuah kotak di dalamnya, kata Long Shui, yang membuat Chen Xiang segera melihat ke sisi gunung dari gunung besar itu. Naik dan lihatlah. Chen Xiang menarik Liu Meng'er, melompat, dan melompat langsung ke gua di tengah gunung. Gua itu sangat gelap, jadi Chen Xiang mengeluarkan obor untuk menyalakannya. Liu Meng'er bertanya, bagaimana Anda tahu ada gua di sini? Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya baru tahu, masuk dan lihatlah, mungkin ada sesuatu yang baik. Gunung ini sangat besar, dan tempat di mana sekarang lokasinya juga berada di tengah alam mendalam pertama. Berjalan ke ujung, Chen Xiang dan Liu Meng'er melihat sebuah kotak di atas meja batu, itu adalah kotak kayu gelap, tetapi terlihat rusak oleh cuaca, dengan bekas pisau dan retakan di atasnya, dan ada beberapa cetakan telapak tangan. Tampaknya kotak ini telah diacak oleh banyak orang, kata Liu Meng'er, membuka kotak gelap itu, dan hanya ada satu kulit binatang di dalamnya. Membuka kulit binatang itu, Chen Xiang mengambil obor untuk meneranginya, dan dia hanya bisa melihat benda bundar di kulit binatang itu, dengan banyak garis di dalamnya, dan dia tahu itu adalah formasi sekilas. Liu Meng'er paling terobsesi dengan formasi. Ketika dia melihat formasi ini, wajahnya penuh kejutan, dan dia berkata dengan penuh semangat, ini adalah formasi teleportasi lintas batas. Formasi teleportasi lintas batas adalah formasi yang bisa pergi ke dunia lain. Tidak heran Liu Meng'er begitu bersemangat bepergian ke dunia lain selalu menjadi keinginannya, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang baik. Sekarang Chen Xiang tahu mengapa begitu banyak orang merebut kotak itu, dia menduga bahwa Li Tianjun meletakkannya di sini. Alam alkimia suci, tanah suci legendaris para alkemis. Liu Meng'er melihat ke belakang kulit binatang itu, ada banyak karakter kecil yang padat tertulis di atasnya, dan Chen Xiang sekilas tahu bahwa itu untuk menyesuaikan arah transmisi saat mengatur formasi transmisi. Ini dikirim ke alam pil suci. Liu Meng'er berkata dengan heran, ketika saya masih sangat muda, saya mendengar orang tua saya berbicara tentang alam pil suci ini, dan saya mendengar bahwa itu sama kuatnya dengan alam surga. Dewa sering pergi ke sana untuk mencari pil. Chen Xiang juga mendengar Su Meiyao berkata sebelumnya, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus pergi dan melihatnya. Dia mengambil kulit binatang dan menuliskan beberapa data lokasi alam pil suci, dan dia menemukan menggunakan gerbang Nalotian juga dapat disesuaikan untuk berteleportasi ke alam pil suci ini. Meskipun aura alam mendalam pertama kaya, ia memiliki kekuatan tertentu untuk membatasi orang menggunakan ki mereka yang sebenarnya. Chen Xiang tidak tahu bagaimana Li Tianjun menghabiskan waktu begitu lama di dalamnya. Chen Xiang dan Liu Meng'er berjalan perlahan di sini. Waktu di dalam berbeda dari di luar. Mereka jarang bertemu satu sama lain, jadi tentu saja mereka harus berkumpul sebentar. Di sepanjang jalan, Chen Xiang juga memanfaatkan banyak hal, menghabiskan sepanjang hari dengan Liu Meng'er intim, tetapi belum pada level paling intim. Segera, Chen Xiang dan Liu Meng'er berjalan keluar dari alam mendalam pertama. Di luar masih gelap saat ini. Setelah berjalan, Chen Xiang buru-buru mengeluarkan gerbang Luotian, membuka gerbang luar angkasa, dan menjauh dari Sanmon Pulau. Saudari Meng'er, aku ingin kembali ke Akademi Iblis, haruskah kamu pergi dan melihat Xian-Xian dan Leng Youlan? Chen Xiang berkata setelah mencium Liu Meng'er dengan penuh semangat. Liu Meng'er merapikan pakaian putih yang dikotori oleh Chen Xiang, sedikit mengernyit dan berkata, kamu benar-benar ingin kembali, maka berhati-hatilah, kuil penekan setan pasti akan mengirim orang ke bawah, dan penguasa api kuil juga akan diambil alih, tetapi mungkin ada kekacauan di sekte cahaya suci. Dimengerti, setelah saya menyelesaikan masalah saya,
saya akan pergi ke Dan Xiang Taoyuan untuk menemukan Anda. Chen Xiang mencium bibir ceri Liu Meng'er, lalu melangkah ke pintu ruang dan kiri. Bab 547 kembali ke Akademi Iblis. Gerhana Tiangong berlangsung selama sebulan, dan tanah yang telah diselimuti kegelapan selama sebulan sekali lagi diterangi oleh matahari. Banyak orang telah lama mengenalnya, tetapi banyak kekuatan yang tidak tenang. Tak satu pun dari beberapa tetua dan kepala aula yang pergi ke alam mendalam pertama dari Aula Dewa Api dapat kembali, dan hal yang sama berlaku untuk Master Aula Raja Kuan dan dua tetua Aula Shenwu. Saat ini, banyak kekuatan dan raksasa membicarakan masalah ini, ada yang sombong, ada yang khawatir, terutama di Laut Cina Timur, karena Qin Zejun, pemimpin sekte Cahaya Suci, belum kembali, dan tetua yang menemani Qin Zejun tidak memiliki berita sama sekali. Ada hampir 80 orang yang masuk, tetapi hanya 40 orang yang bisa keluar. Chen Xiang membunuh lebih dari 30 orang, dan beberapa dari mereka gagal keluar karena alasan lain. Untuk menstabilkan situasi, kekuatan yang telah kehilangan kekuatan mereka dengan tergesa-gesa memilih orang yang cocok, dan kuil Dewa Api dan Akademi Iblis Penakluk telah menghubungi surga satu demi satu. Kuil Dewa Api telah kehilangan Master Aula yang kuat dan beberapa tetua. Itu adalah kekuatan terkuat dari kuil Dewa Api. Jika orang-orang ini tidak memiliki efek jera di kuil Dewa Api, maka kuil Dewa Api akan dengan mudah dimusnahkan. Setelah Zuo Shenxuan melapor ke surga, dia juga mulai menyelidiki. Dia ingin bertanya kepada orang-orang yang memasuki alam mendalam pertama hari itu, karena dia merasa masalah ini sangat aneh. Pukul mereka secara diam-diam. Dan real mendalam pertama telah ditutup, dan jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menunggu hingga gerhana Tiangong berikutnya muncul, sehingga tidak ada yang bisa masuk dan menyelidikinya. Liu Meng'er masuk relatif terlambat, jadi tidak ada yang tahu dia masuk, dan Chen Xiang adalah orang pertama yang masuk, keberadaannya sangat rahasia, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Liu Meng'er tidak mulai mundur segera setelah kembali, tetapi setelah menanyakan tentang situasinya dan memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai Chen Xiang. Dia pergi ke Dan Xiang Taoyuan untuk mencari Hua Xiangyue dengan percaya diri. Sebelumnya, Chen Xiang memberi Liu Meng'er beberapa bahan obat untuk memurnikan pil yang menghidupkan kembali. Liu Meng'er memberikannya kepada Hua Xiangyue untuk memurnikannya, dan tempat di mana Hua Xiangyue berada juga sangat cocok untuk budidaya. Jadi dia juga tinggal di dalam. Ketika dia datang ke hutan di luar Akademi Penakluk Iblis, Chen Xiang tinggal di sini selama lebih dari 10 hari. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya. Sialan, aku lupa memberikan kotak berisi pil surgawi kepada Sister Meng'er. Chu mendapatkannya dari Chu, dan Sumeyao tahu dari aura samar yang tertinggal di kotak bahwa itu adalah pil tingkat surga, tetapi dia tidak tahu apa itu, karena kotak itu disegel dengan formasi yang kuat, dan itu adalah sulit untuk melepaskannya. Ada banyak peluang. Bahkan jika itu adalah pil surgawi, kamu tidak dapat menggunakannya dengan santai sekarang, jangan sampai kamu akan terlempar oleh energi semacam itu, kata Sumeyao. Chen Xiang mengeluarkan Luo Tianmen, membuka pintu ruang, dan muncul di kamar mandi rumah Sui Xianxian dan Leng Youlan, tetapi tidak ada seorang pun di kamar mandi, yang membuat Chen Xiang cukup kecewa. Bajingan kecil, kamu sengaja berteleportasi ke sini. Sumeyao meludah genit. Terakhir kali Chen Xiang muncul di sini tiba-tiba, memanjakan matanya, tubuh giok sempurna dari kecantikan berambut putih Leng Youlan melambai dalam pikirannya jangan pergi. Sui Xianxian dan Leng Youlan tidak ada di sini, dan ini sudah malam, dan biasanya sekarang saatnya mereka kembali. Chen Xiang sedang duduk di halaman, menunggu kedua gadis itu kembali. Dia tidak menunggu lama sebelum dia merasakan aura yang mengancam. Wajahnya berubah drastis, tetapi dia tenang dengan cepat, karena aura ini berasal dari Zuo Shen. Xuan S. Chen Xiang, kamu sangat berani, kamu bahkan berani lari kembali, kata Zuo Shenxuan sambil tersenyum. Saat ini, Zuo Shenxuan sudah menjadi dekan, dan dia mendapatkan kembali aura sebelumnya, tidak seperti Chen Xiang di penjara bawah tanah. Seperti yang terlihat di Jadi Zuo Shenxuan sangat berterima kasih kepada Chen Xiang, kalau tidak dia masih berada di penjara bawah tanah yang gelap itu sekarang.
Hei, Dekan Zuo, aku ingin meminjam Star Shifting Star itu untuk bergerak. Aku tidak tahu apakah sekarang nyaman, Chen Xiang tertawa. Tentu saja nyaman. Saya telah mengatur agar dua kekasih kecil Anda masuk, tetapi mereka hanya masuk selama 5 hari setiap kali, yang setara dengan 5 tahun. Ini adalah keempat kalinya mereka masuk. Anda tahu, paling banyak Anda hanya bisa masuk selama 20 hari, dan kemudian itu tidak akan berpengaruh, kata Zuo Shenxuan. 20 hari, 20 tahun, Chen Xiang merasa cukup baginya untuk mempelajari cara memurnikan banyak ramuan, dan dia juga dapat mengambil kesempatan untuk membuat sejumlah besar bahan obat berharga dengan cairan ciptaan ilahi. Dia mungkin orang terkaya di dunia seni bela diri fana. Chen Xiang berkata, saya akan masuk selama 20 hari. Anda harus tahu bahwa saya adalah seorang alkemis sekarang. Saya telah meningkatkan kekuatan saya akhir-akhir ini. Sekarang saya harus bergegas dan belajar alkimia. Zuo Shenxuan mengangguk dan berkata, tidak masalah, tapi jika kamu tinggal di dalamnya selama 20 tahun, itu pasti akan membosankan. Ngomong-ngomong, apa asal-usul pria bernama Zheng Chu itu? Dia bisa turun dari langit, dan kekuatannya sepertinya jadilah sangat kuat. Dia masih ingin membunuhnya sekarang. Aku, Chen Xiang bertanya dengan suara rendah. Zuo Shenxuan mengerutkan kening, dan menghela nafas pelan, jangan khawatir. Dia tidak akan memburumu lagi, karena dia memasuki alam mendalam pertama dan tidak keluar, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui, saya telah melaporkan ke surga. Para petinggi berencana untuk mengirim kelompok orang berikutnya untuk menyelidiki masalah ini. Chen Xiang pura-pura terkejut, sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Zuo Shenxuan menghela nafas, status Zheng Chu di kuil penekan setan tidak rendah, dia dianggap sebagai objek pelatihan utama. Tetapi dia telah melewati 8 kesengsaraan nirvana dalam 500 tahun, bakat semacam ini langka di dunia, dan sekarang dia hilang, dan kuil penekan setan akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki mencarinya. Anda dapat mengetahuinya dari titik ini. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa cincin penyimpanan Zheng Chu berisi puluhan ribu kristal abadi kelas atas, dan ada juga pil setinggi langit, jadi statusnya begitu tinggi. Tampaknya kali ini kuil penekan iblis akan mengirim lebih banyak orang kejam. Lebih baik aku meminjamnya dengan cepat, kata Chen Xiang. Awalnya dia berencana menunggu beberapa hari untuk berkumpul dengan Sui Xianxian dan Leng Youlan, tapi sekarang Anda harus bergegas. Zuo Shenxuan berkata dengan suara rendah, ubah penampilanmu, dan aku akan membawamu ke sana lagi. Mungkin perlu sekitar 1 bulan bagi seseorang untuk turun dari kuil penekan setan. Chen Xiang segera mengeluarkan alat itu, membuatnya sederhana dan mudah dilihat. Zuo Shenxuan mengangguk puas hanya setelah mengetahui bahwa itu adalah Chen Xiang. Kepala sekolah Zuo, bagaimana kuil penekan iblis menurunkan orang dari surga? Kudengar itu sangat sulit. Tanya Chen Xiang, tidak hanya kuil penekan iblis, tetapi juga kuil Dewa Api bisa menurunkan orang. Su Meiyao dan Bai Yoyo memberitahunya sebelumnya bahwa itu sangat sulit. Dengan menggunakan formasi teleportasi besar, formasi saat ini semakin kuat. Itu dapat menembus penghalang di langit, tetapi itu hanya dapat menteleportasi orang-orang yang selamat dari 9 bencana nirvana, dan akan sulit untuk pergi. Naik. Mereka harus melalui 9 kesengsaraan nirvana dan naik melalui kenaikan, jadi ketika mereka turun, mereka semua membawa barang-barang mereka. Kata-kata Zuo Shenxuan membuat mata Chen Xiang cerah. Jika dia secara khusus memburu tiran lokal semacam ini yang turun dari surga Xian, maka dia akan menghasilkan banyak uang, tetapi dia hanya bisa mengalahkan orang-orang di level itu di lingkungan di mana dia tidak dapat menggunakan energi aslinya. Bab 548. Chen Xiang mengikuti Zuo Shenxuan ke puncak gedung tinggi di tengah Demon Chon Quaring Academy. Gedung tinggi ini terletak di tengah 5 gedung tinggi lainnya. Sebuah formasi. Di sebuah ruangan batu besar di atas bangunan batu tinggi ini, Zuo Shenxuan meletakkan satu tangan di atas tiang besar, melepaskan semburan kekuatan dari tubuhnya dan menuangkannya ke tiang batu. Pilar batu perlahan berputar, memancarkan cahaya putih. Segera, sebuah pintu muncul di pilar batu. Zuo Shenxuan berkata, ini adalah pintu masuk ke dunia Dou Xuanxing. Setelah Anda masuk, Anda akan muncul di sebuah ruangan.
Setiap orang yang masuk akan memiliki pintu independen, dilakukan agar tidak mengganggu satu sama lain. Chen Xiang berkata, jika aku ingin keluar, kamu hanya bisa tinggal di sana paling lama 20 hari, dan aku akan membebaskanmu saat itu. Jika kamu mau untuk keluar lebih awal, Anda dapat menggunakan bola kristal yang ditempatkan di dalam untuk mengirim pesan melalui kesadaran spiritual, dan saya dapat menerimanya, kata Zuo Shenxuan. Chen Xiang berjalan ke pintu pilar batu, berdiri di sebuah ruangan kecil yang dikelilingi oleh awan putih, dan pintu perlahan-lahan menutup pada saat ini. Dia merasa tempat dia berada berputar dengan cepat, tetapi berlanjut tidak lama kemudian, cahaya putih di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Dan dia muncul di sebuah ruangan batu dengan cahaya kuning yang hangat di bawah cahaya Xia, terlihat sangat hangat. Sayang sekali, alangkah baiknya jika Youlan juga ada di sini. Chen Xiang melepas pakaiannya, melompat ke bak mandi, dan berendam di air panas. Kamu harus tinggal di sini selama 20 tahun. Aku sudah mengatur rencana pelatihan untukmu. Kamu harus berlatih melalui seni Vulcan setiap hari. Pada saat yang sama, kamu juga perlu memadatkan cairan kreatif. Tentu saja menunggu lebih banyak waktu untuk melepaskan alkimia. Su Meiyao keluar tiba-tiba, dan duduk di sebelah Chen Xiang. Dia mengangkat hakamanya, dan memasukkan sepasang kaki giok yang indah ke dalam bak mandi, yang membuat Chen Xiang tidak bisa menahan diri. Ambil kaki gioknya yang halus, remas ringan. HMPH, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani. Su Meiyao memarahi sambil tersenyum, dan mencubit telinga Chen Xiang dengan keras. Pada saat ini, Bai Youyo juga keluar dari ring, duduk di sisi lain Chen Xiang, dan juga mengambil cincin itu seperti patung giok yang indah kaki teratai biasa direndam di bak mandi. Tapi sekarang Chen Xiang tenggelam di dalamnya, dengan dua wanita cantik di sisinya, dia tidak bisa tidak memikirkannya, berharap dia bisa menelanjangi mereka dan membiarkan mereka menggosok punggungnya. Chen Xiang benar-benar sangat berani sekarang, dia masih menyentuh kaki batu giok Su Meiyao, tapi sekarang dia perlahan bergerak naik dari betisnya. Tangan besar itu telah mencapai kaki putih besar Su Meiyao dengan tidak jujur, tetapi ditangkap oleh Su Meiyao ditampar dengan keras. Penjahat kecil, aku bukan adikmu Meng Er, jangan mempermainkanku. Su Meiyao mendengus genit. Ngomong-ngomong, aku sudah mencium, melihat, dan tidak ada yang menyentuh. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, yang membuat wajah Su Meiyao yang menawan memerah, dan dia meludah dengan lembut. Pada saat ini, Chen Xiang memandang Bai Youyo yang mengenakan gaun putih salju dan suci. Meskipun dia adalah iblis wanita, dia tampak seperti dewi yang suci dan murni pada saat ini, membuat Chen Xiang melihatnya dengan tergila-gila. Youyo hanya memiliki senyum dingin yang khas di wajahnya, dan tidak menghindar dari mata Chen Xiang yang berapi-api. Melihatnya, tangan Chen Xiang sepertinya dikendalikan oleh semacam kekuatan, dia dengan berani mengulurkan tangannya, dan meraih kaki batu giok yang dingin dan lembut dari air. Ini membuat Bai Youyo sedikit mengerutkan kening, sementara ada cahaya aneh masuk di mata Su Meiyao, dia ingin melihat betapa beraninya Chen Xiang. Dan di mana garis bawah toleransi Bai Youyo? Bai Youyo tidak keberatan, dan ketika Chen Xiang melihat ini, tangannya perlahan meluncur ke atas, perlahan bergerak ke atas betis, dan ketika melewati betis yang licin dan kokoh, dia tidak bisa menahannya. Segera, tangan besar Chen Xiang menembus di bawah rok putih salju Bai Youyo, dan meletakkannya di paha dingin seperti batu giok yang halus, membelainya bolak-balik, membuat Chen Xiang sangat menikmatinya. Su Meiyao diam-diam mendecakkan lidahnya saat melihatnya, dia tidak menyangka Bai Youyo akan lebih toleran terhadap Chen Xiang daripada dirinya, membiarkan Chen Xiang menyentuh kaki putihnya yang besar seperti ini. Pada saat ini, hati Chen Xiang bergolak, api jahat naik, dan sesuatu sudah menjadi mengerikan di bawah air. Kakak Youyo. Turun dan mandi bersama, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Bai Youyo memberinya tatapan dingin, yang membuatnya cepat menarik tangannya, tapi perasaan membelai paha Bai Youyo barusan masih tersisa di benaknya. Chen Xiang menghela nafas dengan sangat senang, menatap Su Meiyao dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuanmu jauh lebih murah hati daripada kamu, pelit. Sentuh paha Chen Xiang.
Sangat rahasia di ruangan batu ini, Sume Yao dan Bai Youyo berani keluar. Mereka sangat bosan di ring itu, dan sangat menyenangkan bisa keluar dan mengobrol dengan bocah kecil Chen Xiang ini secara langsung. Setelah bersantai, Chen Xiang mengeluarkan tungku harta karun Yanlong. Dia sudah tahu bagaimana memurnikan pil emas Yuan murni, yang merupakan pil kelas menengah yang misterius. Secara umum, dia perlu belajar untuk memurnikan setidaknya 3 jenis pil dari level yang sama hanya dengan meletakkan fondasi yang kokoh seseorang dapat naik ke level yang lebih tinggi, dan akan lebih mudah untuk memulai saat menyempurnakan pil level yang lebih tinggi. Pil tingkat Xuan tingkat menengah yang dapat saya sempurnakan sekarang termasuk pil Tianlei dan bubuk erosi dewa, keduanya bersifat ofensif. Saya khawatir Raja Alkimia Li Tianjun tidak tahu cara memperbaikinya. Chen Xiang mengeluarkan bahan pil Tianlei. Benih rumput Xuanlei dan buah Leiwan, ini adalah bahan obat untuk memurnikan pil Tianlei, dan ini juga pertama kalinya Chen Xiang memurnikan pil ofensif. Sangat sulit untuk disempurnakan, karena letusan benda semacam ini kekuatannya sangat kuat dan sulit dikendalikan. Saat menangani bahan obat, Chen Xiang mendengarkan Sume Yao menjelaskan pentingnya pemurnian pil Tianlei. Dia ingat apa yang dikatakan Sume Yao sebelum dia mulai memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia. Dia menggunakan metode evolusi, dan ketika dia memurnikan pil Tianlei ini, itu sama dengan pil emas Yuan murni yang dia sempurnakan terakhir kali, mudah meledak. Khusus untuk buah Leiyuan, perlu untuk mengontrol nyala api dengan sangat hati-hati, dan membakar buah Leiyuan menjadi bubuk dengan sangat lembut, sehingga energi familiar Leiyuan yang keras dapat dilepaskan saat terbakar, buah Yuan meledak. Sekarang dia memiliki pengalaman yang kaya dalam memurnikan Yuan Jin dan murni, relatif mudah untuk mengendalikan Lei Yuanguo ini, tetapi energi petir yang kuat dari Lei Yuanguo ini mengejutkannya, yang menyebabkan kegagalan metode pemurnian. Batch pertama gagal seperti ini, tetapi setengah dari kemajuan telah dibuat. Buah Leiyuan ini hanya dapat menghasilkan satu bagian pada satu waktu, dan ketika mengentalkan pil, Anda perlu memasukkan energi sejati atribut guntur dalam jumlah besar untuk menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Jadi membekukan pil adalah kuncinya. Sukatame Yao. Bab 549 Tianlei Pil. Hanya ada lusinan bahan untuk Tianlei Yuan. Pada awalnya, dia pikir akan lebih mudah untuk disempurnakan dengan menggunakan metode pemurnian, karena metode pemurniannya juga telah meningkat, dan dia dapat melihat proses perubahan yang cepat dengan sangat lambat. Tetapi sekarang ketika dia sedang menyempurnakan pil Tianlei, itu sangat sulit. Sama seperti yang dikatakan Sume Yao, yaitu waktu pembekuan inti sangat kritis, dan kecepatan kemajuannya sangat lambat. Karena dia belum mahir, jadi dia hanya bisa menuangkannya energi nyata dari atribut guntur sedikit demi sedikit, tetapi atribut gunturnya nyata. Qi bertentangan dengan energi atribut guntur yang dilepaskan oleh Lei Yuanguo dan benih rumput Xuanlei. Apa yang harus dia lakukan adalah menggabungkan energi kekerasan yang saling bertentangan ini bersama-sama, dan pada saat yang sama menenangkan energi ini dan membuatnya lebih lembut. Perlu diketahui bahwa Tianlei Yuan adalah seorang seniman bela diri yang dapat melukai alam pamungkas. Dapat dilihat betapa kuatnya itu. Sangat tidak mudah untuk menekan energi atribut guntur tirani, dan itu harus dikompres menjadi pil kecil. Sama seperti Qi sejati yang dibudidayakan, setelah kompresi konsentrasi tinggi, energi akan berubah, dan kualitasnya akan menjadi sangat tinggi. Setelah diledakkan, kekuatannya akan sangat kuat. Jadi Chen Xiang tidak meragukan kekuatan pil guntur hari itu. Dengan suara, boom, tungku harta Yanlong tiba-tiba bergetar, dan Chen Xiang sekali lagi menyatakan kegagalan dengan meledakkan tungku. Chen Xiang telah gagal lebih dari 20 tungku, dia menggaruk kepalanya dengan panik. Saya telah gagal berkali-kali untuk pil tingkat menengah Caisuan, bagaimana jika saya memperbaiki pil tingkat bumi dan pil tingkat langit di masa depan? Butuh banyak waktu baginya untuk memurnikan pil Tianlei ini, karena dia harus menuangkan Zenqi atribut guntur dalam jumlah besar, dan waktu untuk menuangkannya lambat, dan dia harus pulih setelah menuangkannya. Sepanjang hari untuk satu tungku. Ketika Hua Xiangyue memurnikan pil yang mengembalikan kehidupan, saya melihat bahwa ketika dia menggunakan metode pemurnian,
dia pada dasarnya berhasil dalam satu batch. Itu karena dia memiliki dasar yang kuat dan mengetahui semua jenis bahan obat dengan sangat baik. Ketika itu datang untuk bahan obat yang tidak dikenal, dia juga bisa mengenalnya sesegera mungkin melalui metode pemurnian, dan untuk mencapai levelnya, pengalaman semacam ini diperlukan, dan itu juga berarti Anda harus membuat metode pemurnian Anda lebih sempurna. Sume Yao berjalan mendekat, membelai pipi Chen Xiang, menghiburnya. Bai Yoyo berkata, "Kamu punya banyak jamu, bersabarlah." Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, dengan dorongan dari dua wanita cantik ini, tentu saja dia harus bekerja keras, dia memasukkan bahan obat yang diproses oleh Sume Yao ke dalam tungku harta karun Yanlong, dan terus menyempurnakan pil Tianlei. Sume Yao mengatakan bahwa bahan obat Chunyuan dan pil Tianlei cukup istimewa, dan keduanya sangat mudah meledak. Jika Anda menguasai kedua jenis pil ini dengan baik, Anda akan menemukan pil tingkat tinggi jenis ini di masa depan. Kapan Anda melakukannya, Anda tidak akan kesulitan, yang setara dengan meletakkan fondasi yang kokoh. Dia hanya bisa memurnikan satu tungku sehari, dan sisa waktunya dipadatkan untuk membuat cairan dewa. Dia sekarang memiliki banyak bahan obat yang perlu diproduksi dalam batch. Meskipun dia tidak membutuhkannya, itu akan sangat keren untuk ditonton, seperti jenis bunga kenaikan 9 kematian, dan berbagai bahan obat tingkat bumi. Menggunakan mana untuk menekan, biarkan Chen Xiang rileks. Setidaknya dia tidak harus seperti alkemis lain yang tidak bisa terus menekan karena kesadaran spiritual yang tidak mencukupi atau konsumsi kesadaran spiritual yang berlebihan, kekuatan sihirnya sangat kuat, dan jauh lebih efisien untuk digunakan daripada akal ilahi. Ini adalah tungku ke-47. Chen Xiang melihat ke dalam pada pil yang terjalin dengan kabel listrik di tungku harta karun Yanlong. Sekarang dia telah berhasil menggabungkan Zenqi atribut guntur tebal yang dia tuangkan dengan energi atribut guntur yang dihasilkan oleh bahan obat tersebut ke dalam tungku. Bersama-sama, mereka mengembun menjadi pil, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mengompres pil ini lebih kecil lagi. Sekarang pil di sini sebesar ibu jari, dan Chen Xiang perlu mengompresnya menjadi seukuran kacang kedelai, sehingga kualitas dan konsentrasi energi atribut guntur di dalamnya akan lebih tinggi, dan kekuatannya akan lebih besar, yaitu sama dengan kompresi energi sejatinya. Ada alasan untuk menjadi butiran Yuan sejati. Saat dia berlatih, langkah terakhir untuk mengompres butiran esensi sejati mirip dengan ini, jadi dia masih sangat rileks saat ini. Setelah dia terus-menerus melepaskan berbagai tekanan seragam, pil yang berputar cepat perlahan menyusut, dan tidak butuh waktu lama ini berubah menjadi seukuran kacang. Sudah selesai. Chen Xiang menghela nafas lega, dan berteriak kaget. Membuka tutup tungku alkimia, Chen Xiang meletakkan pil biru muda di tangannya, dan berkata dengan emosi, "Ini hanya sedikit kerja keras untuk waktu yang lama, dan itu masih satu pil, tidak ada gunanya. Setelah Anda mahir, akan sangat mudah bagi Anda untuk menyempurnakan." Pada saat itu, Anda dapat menanamkan ki atribut guntur yang lebih kuat, dan kekuatannya akan semakin besar. Tidak sulit untuk berurusan dengan orang-orang di tengah dan akhir tahapan seni bela diri spiritual meskipun Anda tidak bisa membiarkan lawan tidak apa-apa terluka parah, tetapi tidak apa-apa membiarkan pihak lain terpengaruh. Jika Anda memiliki yang besar, lempar semuanya sekaligus, bahkan yang di Soul Martial Realm tidak tahan. Sume Yao mengambil pil kecil yang terjalin dengan kabel listrik dari pil telapak tangan Chen Xiang, melanjutkan, kualitas pil Anda hanya lebih rendah. Pil Tianlei ini memiliki keunggulan, yaitu dapat meningkatkan kekuatan. Ketika Anda menjadi mahir di masa depan, Anda juga dapat menyempurnakannya dengan jumlah beberapa bahan obat pada saat yang sama. Ada lebih banyak atribut Zenqi, dan juga dikompresi menjadi ukuran yang begitu besar, tidak akan sulit untuk melukai 100 alam penyempurnaan. Chen Xiang tidak berani meremehkan pil Tianlei ini sekarang, tetapi dia tidak dapat mengujinya sekarang. Jika kamu tiba-tiba melemparkannya ke mulut seseorang dan meledakkannya selama pertempuran. Bai Yoyo mencibir, wajah dingin dan cantik itu penuh dengan kekejaman, membuat Chen Xiang tanpa sadar bergidik.
Jika bisa ditelan ke dalam perut seseorang dan diledakkan, pasti akan meledakkan perut orang. Bagian dalam seseorang adalah yang paling rapuh, dan hal semacam ini memang hal yang sangat menyeramkan. Kamu memurnikan beberapa pil lagi, dan setelah kamu terbiasa dengannya, kamu dapat memurnikan sesuatu yang bahkan lebih kuat, bubuk erosi dewa. Su Meiyao mengembalikan pil Tianlei ke Chen Xiang. Bubuk gerhana dewa, ketika paling kuat, bahkan dapat merusak tubuh dewa. Ini membuat Chen Xiang diam-diam bersemangat, dan terus memurnikan pil Tianlei. Meskipun dia berhasil memurnikannya sekarang, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar akrab dengan itu. Bahan obatnya bisa dikatakan kontinu, karena dia memiliki cairan ciptaan, dan setelah dia memadatkannya, dia akan menyerahkannya kepada Su Meiyao untuk membuat bahan obat dalam jumlah besar. Tentu saja, dia harus memurnikan lebih banyak pil Tianlei, bila perlu, ini tapi hal yang baik untuk pertahanan diri. Waktu berlalu, dan saat dia menguasainya secara bertahap, kecepatan pemurniannya juga menjadi jauh lebih cepat. Hanya butuh 2 jam untuk memurnikan 1 butir, dan setelah sebulan, dia telah memurnikan 50 butir. Jumlahnya masih relatif tinggi, tetapi itu telah meningkat pesat sejak saat itu. Ini bubuk erosi dewa, ada begitu banyak bahan. Chen Xiang menarik napas sedikit. Semua bahan obat bubuk erosi dewa berasal dari pohon penghancur jiwa. Bunga, buah, daun, akar, dan cabang pohon penghancur jiwa perlu dimurnikan menjadi bubuk halus. Ketika ditaburkan ke tubuh manusia, itu dapat dengan cepat melarutkan tubuh manusia, yang merupakan hal yang sangat keji dan terlarang. Begitu ditemukan pasti akan diburu oleh sekte yang saleh. Tentu saja, jika Chen Xiang ingin menggunakannya, dia harus sangat berhati-hati. Bab 550 Bubuk Ajaib yang Mengejutkan. Bunga, daun, dan buah dari pohon pemecah jiwa semuanya putih bersih, tanpa kotoran. Terlihat sangat aneh, dan semuanya sangat besar. Tidak peduli seberapa besar telapak tangan Chen Xiang, jika lebih kecil, itu berarti pohon pemecah jiwa semakin besar, semakin tinggi kualitasnya. Sebuah daun, bunga, setetes getah, buah, akar pohon kecil, ini adalah bahan obat untuk memurnikan bubuk pemakan dewa yang menakutkan. Hal semacam ini, selama siapapun yang mengetahui jenis ini semua wajah. Tidak sulit untuk memurnikan bubuk gerhana dewa. Anda telah memurnikan bubuk giok putih, yang pada dasarnya sama dengan itu. Mungkin Anda bisa berhasil dalam sekali jalan. Alasan utama bubuk gerhana dewa ini adalah bahannya sangat sedikit, seperti pohon pemecah jiwa. Begitu ditemukan, akan dihancurkan oleh orang-orang saleh, dan hampir punah seiring berjalannya waktu, dan tidak ada yang berani menggunakan hal semacam ini. Jika ditemukan, itu akan menghadapi perburuan tanpa akhir dari sekte yang benar. Su Meiyao berkata dengan wajah serius, saya belum pernah memurnikan hal semacam ini sebelumnya, tetapi tuan kecil saya memberitahu saya tentang proses pemurnian bubuk erosi dewa. Semakin tinggi kualitas pohon pemecah jiwa, semakin kuat bubuk erosi dewa, dan tidak mungkin untuk melindunginya, bahkan dengan baju besi yang sangat kuat dan energi sejati, sulit untuk menahan korosi dari hal-hal yang menentang surga seperti itu. Bahkan para dewa pun takut, apalagi yang abadi dan manusia, sehingga mereka takut beberapa alkemis akan menangkap dan mengancam mereka. Kengerian ini dinonaktifkan. Masih ada cara untuk mencegahnya, yaitu merendamnya dalam getah pohon jiwa yang patah selama 3 hari 3 malam, dan bubuk gerhana tidak akan dapat merusak Anda. Konon juga dapat mencegah energi lain dari terkorosi. Anda berendam, kata Bai Youyo. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, kami berendam bersama, akan terlalu boros bagiku untuk berendam sendirian, bukankah sulit untuk menumbuhkan getah ini? Su Meiyao memarahi sambil tersenyum, itu masuk akal, tapi aku bisa mempertimbangkannya. Dia mengedipkan mata seperti sutra, menatap Chen Xiang dengan penuh kasih sayang, dan menyisir rambutnya dengan genit, membuat pikiran Chen Xiang berdebar. Bai Youyo hanya mendengus ringan, getah pohon jiwa rusak benar-benar sangat sedikit, perlu menunggu beberapa waktu untuk berkembang, dan waktu penyimpanan terbatas. Setelah batas waktu berakhir, itu tidak valid. Merendamnya bersama tentu saja merupakan metode yang paling ekonomis.
Seseorang juga harus sangat berhati-hati dalam memurnikan bubuk erosi dewa, sehingga bubuk erosi dewa tidak dapat menyentuh apapun. Itu harus dibungkus dengan kesadaran spiritual dan membiarkannya menggantung di udara, dan benda-benda yang disimpan juga perlu dibuat secara khusus, jika tidak maka akan terkorosi olehnya. Tampaknya kita benar-benar perlu merendam getah pohon jiwa yang patah dengan cepat, agar tidak menimbulkan masalah jika kita menyentuhnya sedikit saja. Ketika Chen Xiang memurnikan pil untuk pertama kalinya, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, yang membuatnya sangat gugup. Dia merasa bahwa tidak hanya dia harus merendamnya, tetapi bahkan tungku alkimia sendiri harus direndam, agar tidak terkorosi secara tidak sengaja. Tungku harta karun Yanlong ini adalah harta karun bahkan di surga, dan jika rusak, dia harus tidak ada tempat untuk menangis. Getah pohon jiwa yang patah transparan, dan fungsinya untuk mencegah bubuk gerhana saling merusak. Daun, buah, akar, dan bunganya sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi begitu menyatu, mereka akan mengalami korosi dan korosi yang tiada tara. Kekuatan pembubaran, Chen Xiang sekarang dengan hati-hati menyempurnakan. Semua ini ada di pohon yang sama. Selain sangat sulit untuk dibakar, sangat mudah untuk melebur. Yang menurut Chen Xiang lebih sulit adalah bahwa kontrol nyala api sangat tinggi, dan itu harus sangat halus. Untuk mengontrol nyala api, jika tidak, bahan obat akan terbuang percuma. Chen Xiang sendiri memiliki jiwa api alam semesta, dan dia juga telah berlatih seni Vulcan. Dia telah mencapai tingkat pengendalian yang luar biasa atas api, jadi saat membakar bahan obat, dia masih sangat santai. Bekerja sama dengan latihan api alkimia, memang itu yang dikatakan Sumei Yao. Itu lebih mudah. Sekarang Chen Xiang tahu mengapa orang-orang di surga sangat takut dengan hal semacam ini, karena pemurniannya sederhana, tetapi mematikannya sangat kuat. Beberapa raksasa tidak akan bisa tidur, karena bubuk gerhana semacam ini tidak berwarna dan tidak berbau. Jika seseorang memercikkannya dengan diam-diam, mereka akan sangat menderita dan tubuh perlahan-lahan akan larut. Kekuatan korosif semacam itu sangat sulit untuk dilawan, dan larut dengan sangat cepat. Sumei Yao dan Bai Youyo telah memasuki ring, menggunakan semua cairan kreatif untuk membuat getah, tetapi sangat lambat. Terlihat bahwa energi yang dibutuhkan oleh pohon pemecah jiwa sangat banyak, jika itu adalah pohon biasa. Bahan obat kelas menengah yang misterius, itu akan memiliki ratusan salinan dibuat. Hanya dalam 2 jam, Chen Xiang memurnikan sekotak kecil bubuk erosi dewa. Bubuk ini sangat halus dan sangat kecil. Jika hanya sedikit, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Seperti udara, semuanya transparan. Sekarang Chen Xiang ketakutan, dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Jika jarinya terkena sedikit, mungkin seluruh telapak tangannya akan langsung terkorosi. Sebenarnya, tidak seseram itu, mana yang masih bisa menahan hal semacam ini, kata Long Sui. Sumei Yao dan Bai Youyo menggunakan semua cairan kreatif yang telah dipadatkan oleh Chen Xiang selama beberapa hari, tetapi mereka juga menghasilkan genangan getah dari pohon jiwa yang memutus. Melihat cairan transparan dan bercahaya aneh di bak mandi, dia menggosok tangannya, menatap Sumei Yao dan Bai Youyo dengan mata berapi-api, dan berkata, haruskah aku merendamnya dulu, lalu mendatangimu? Hari 3 malam, getah ini tidak akan berguna. Sumei Yao berkata, dia sudah mulai melepas pakaiannya, yang membuat hati Chen Xiang tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingin melepas pakaianmu? Chen Xiang bertanya dengan serius. Jika kamu tidak melepas pakaianmu, itu tidak akan sepenuhnya basah, dan itu akan diserap oleh pakaian itu. Sumei Yao membalikan punggungnya ke Chen Xiang, dan dengan cepat melepas tubuh telanjangnya. Melihat tubuh batu giok Sumei Yao yang menggoda, Chen Xiang menelan ludah, matanya tegak, dan Sumei Yao dengan cepat melompat ke air. Tetapi payudaranya yang ramping dan seputih salju, bokongnya yang montok dan terbalik seperti salju. Dan bokongnya yang ramping penuh dengan kelembutan. Pinggang Willow tertanam dalam di benaknya. Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, dia mendengar, celepuk, lagi, dan Bai Youyo melepas pakaiannya dan melompat ke air sambil menatap Sumei Yao dengan terpesona. Ini membuat Chen Xiang menyesal tanpa henti, jika tidak,
dia mungkin bisa melihat tubuh Giok Baiyouyo yang sangat menghantuinya, meskipun dia hanya bisa melihat ke belakang, itu sudah cukup. Ketika datang kepadanya, dia tidak malu sama sekali, karena dia tahu bahwa kedua wanita cantik ini bosan di atas ring, dan mereka tidak melihat tubuhnya sekali atau dua kali, dan mereka hampir bisa menghitung rambut di tubuhnya. Dia juga melompat ke kolam pemandiannya tidak terlalu besar, jadi Chen Xiang dan kedua wanita itu sangat dekat. Awalnya dia bisa memblokir puncak kembar yang lembut dan bangga dari dua wanita cantik ini melalui getah jiwa yang jernih, menghancurkan pohon. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar menutupinya dengan kedua tangan, membuat Chen Xiang sangat kecewa. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.